Inilah sahabat yang memandikan dan mengurus jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah peristiwa yang sangat berduka bagi umat Islam. Mengutip pernyataan Ibnu Hisham di dalam kitab sirahnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Orang yang memandikan dan mengurus jenazah Rasulullah yaitu Ali bin Abi Thalib, lalu Abbas bin Abdul Muthalib serta kedua putranya, yakni Fazl dan Kutam, Usama bin Zaid, dan pembantu Nabi, yaitu Syukran yang bertugas mencurahkan air. Ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib memandikan jenazahnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih dengan gamis yang beliau kenakan. Kemudian Sayyidina Ali melumas dan menggosok jasad Rasulullah dari balik gamisnya, sehingga tangan Ali tidak menyentuh langsung jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat memandikan jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mendapati harumnya tubuh Rasulullah, sehingga Sayyidina Ali berkata, "Demi bapak dan ibuku, betapa wanginya engkau ya Rasulullah, tidak ada yang lebih wangi darimu baik semasa hidup ataupun setelah engkau meninggal." Abu Abdillah bin Al-Tila mengungkapkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimandikan di sumur milik Said bin Jatsamah di desa Kuba, dan sumur tersebut disebut dengan sumur Al-Qudus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak memanjatkan doa bagi seluruh keluarga dan sahabatnya. Tapi ada satu doa yang disimpan Rasulullah khusus buat umatnya. Setiap Nabi mempunyai doa yang mustajab. Ketika Nabi lain menggunakan doa tersebut di dunia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam malah menyimpan doa tersebut untuk mensyafaati kita umatnya di akhirat kelak. Bahkan dalam kondisi terluka parah saat peperangan, ketika giginya retak, pelipisnya berdarah, ketika dia sudah terancam akan mati dikepung orang-orang kafir, beliau tetap menyimpan doa tersebut. Saat itulah para sahabat berteriak, "Ya Rasulullah, inilah masanya berdoa kepada Allah, supaya turun hukumannya, agar Allah membinasakan orang-orang kafir." Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tidak, biar aku simpan doa yang satu ini untuk mensyafaati umatku di hari kiamat, untuk menyelamatkan umatku dari siksa neraka." Begitu sayangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita umatnya, beliau belum pernah melihat kita, tetapi beliau lebih mementingkan kita daripada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Semoga kelak kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan masuk ke dalam surga bersama beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Inilah 3 jenis syafaat khusus yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama ditujukan pada semua makhluk yang berdiri dan menunggu di padang mahsyar. Setiap umat meminta syafaat pada nabinya masing-masing, namun semuanya mengalihkan pada nabi yang dianggap lebih berhak dan layak dalam memberikan syafaat, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, "Semua makhluk ingin mendapatkan syafaatku termasuk Ibrahim alaihissalam." Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaatnya pada para penghuni surga agar mereka bisa masuk ke dalamnya. Sebab, penjaga surga diperintahkan untuk tidak membukakan pintu surga kepada siapapun sebelum Rasulullah memasukinya. Yang ketiga, Rasulullah juga memberikan syafaatnya kepada orang-orang beriman yang masuk ke dalam neraka. Rasulullah menyelamatkan orang-orang beriman yang pernah berbuat durhaka semasa hidupnya. Dengan syafaat Rasulullah, mereka dikeluarkan dari neraka sehingga tidak ada satupun orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di sana. Namun, mereka tidak akan dikeluarkan dari neraka dalam satu kali gelombang melainkan secara bertahap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menangis di hadapan sahabat Abdullah bin Amr bin As ketika membaca surah Ibrahim ayat 36. "Sesungguhnya berhala tersebut banyak menyesatkan manusia, dan siapa yang mengikutiku mereka adalah golonganku." Hal ini sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan sambil menangis. Beliau mengatakan, "Ya Allah, umatku, umatku." Rasulullah kembali menangis ketika membaca surah Al-Maidah ayat 118. "Jika engkau mengazab mereka, sesungguhnya mereka adalah hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau memang maha pengampun lagi maha bijaksana." Bahkan Rasulullah pernah menagih janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak mengazab umatnya. "Ya Allah, bukankah engkau telah berjanji, bahwa engkau tidak akan menurunkan azab kepada umatku selama aku berada bersama mereka? Dan engkau tidak juga menurunkan azab selama mereka memohon ampun." Itulah bukti betapa cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita umatnya, beliau tidak pernah ridha umatnya mendapatkan azab. Maka dalam setiap doanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memohon kepada Allah supaya umatnya dijauhkan dari azab. Salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau tidak meminta kerajaan seperti Nabi Sulaiman kepada Allah?" Rasulullah tersenyum sambil bersabda, "Memiliki sahabat seperti kalian jauh lebih berharga di sisi Allah dibandingkan kerajaan yang mewah di dunia ini, dan setiap para nabi mempunyai doa khusus yang dikabulkan langsung oleh Allah. Ada di antara para nabi yang meminta kekayaan kepada Allah yang tak dimiliki manusia lainnya. Ada juga yang meminta kepada Allah untuk menurunkan azabnya kepada umat mereka yang ingkar." Salah seorang sahabat kembali bertanya, "Lalu apa yang engkau harapkan kepada Allah ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Satu doa yang akan kujaga hingga hari kiamat. Aku meminta syafaat kepada Allah untuk umatku yang hendak dimasukkan ke dalam neraka. Aku tak akan melangkahkan kakiku ke dalam surga sebelum semua umatku mengikutiku dan dihapuskan semua dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
Dalam suatu riwayat, dari Abdullah bin Mas'ud, diceritakan bahwa Rasulullah berjalan bersama para sahabat menuju pemakaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta para sahabat untuk duduk, lalu beliau menuju makam sang ibunda. Beliau memperbaiki makam tersebut dan kemudian menangis karena teringat masa indah bersama sang ibunda tercinta, hingga terdengar suara tangisannya. Para sahabat pun ikut menangis mendengar tangisan Nabi. Beberapa saat kemudian, Rasulullah mendatangi para sahabat, dan disambut oleh Umar bin Khattab seraya bertanya, "Apa yang mengundang tangismu wahai Rasulullah? Tangismu menjadikan kami ikut menangis dan ketakutan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apakah tangisanku membuat kalian takut?" Umar pun menjawab, "Benar wahai Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, "Kubur yang kalian lihat aku berbisik di sana adalah kuburan ibuku, Aminah binti Wahab. Aku meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menziarahinya, dan aku diizinkan, lalu aku teringat masa indah bersamanya, makanya aku menangis." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan kekhawatirannya tentang sesuatu yang akan terjadi pada umatnya nanti. Mengutip dari kitab Maraki Al-Ubudiyah karya Syekh Nawawi Al-Bantani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku lebih mengkhawatirkan apa yang akan terjadi pada kalian daripada kekhawatiranku terhadap Dajjal." Salah seorang sahabat kemudian bertanya, "Apakah itu, wahai Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Yaitu ulama yang buruk." Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, maksud dari kalimat ulama yang buruk itu adalah orang munafik yang memiliki banyak ilmu di bibir, tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Ia mengajak manusia ke jalan Allah, padahal ia memperdaya dan menyesatkan mereka. Disebutkan juga dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hambal dari Umar bin Khattab, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya apa yang paling aku takutkan pada umatku adalah orang munafik yang alim secara lisan, dan para ulama yang menyesatkan." Di satu sisi ulama yang munafik ini melalui lisannya menyeru manusia untuk berpaling dari dunia. Namun di sisi lain melalui tindakan dan perilakunya si ulama ini justru mengajak umat untuk mencintai dunia. Dalam riwayat Sahih Al-Bukhari, sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan wajah baginda Nabi Muhammad SAW bagaikan indahnya rembulan. Ketika mengucapkan salam kepada Rasulullah, aku melihat wajah beliau berseri-seri karena kebahagiaan. Jika merasa bahagia, wajah Rasulullah itu berseri-seri seperti rembulan. Diceritakan suatu ketika, Sayyidah Aisyah tengah menjahit di waktu tengah malam, menjelang subuh. Tiba-tiba padam lentera di kamarnya dan terjatuh jarum yang digunakan untuk menjahit. Sayyidah Aisyah meraih ke lantai mencari jarum yang jatuh itu, tapi tidak bisa ditemukan olehnya. Datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu beliau masuk bagaikan cahaya bulan purnama yang menerangi ruangan, maka nampaklah jarum tersebut. Beliau memberi salam kepada Aisyah. Aisyah sontak menjawab, "Betapa terang wajahmu ya Rasulullah. Telah padam lentera dan jatuh jarum dariku dan aku tak bisa menemukannya, tapi ketika engkau masuk ya Rasulullah, bagaikan pancaran sinar cahaya yang masuk dan kelihatan jelas jarum yang hilang tadi," tutur Aisyah. Semoga kelak di hari kiamat, kita dapat memandang wajah indah Rasulullah. Dikisahkan saat Rasulullah SAW hijrah ke Taif untuk melanjutkan dakwahnya. Bukannya mendapat perlakuan baik, Rasulullah SAW justru mendapat hal yang serupa, malah lebih buruk daripada ketika di Makkah. Rasulullah SAW dihina dengan perkataan yang sangat kasar sekaligus dilempari batu, hingga kedua kaki beliau terluka dan mengeluarkan darah. Saking keterlaluannya perlakuan Bani Sakif dan penduduk Taif kepada Rasulullah, malaikat Jibril sampai turun ke bumi, lalu beliau berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah telah mendengar hinaan kaummu kepadamu dan penolakan mereka terhadapmu. Dia telah mengutus malaikat penjaga gunung kepadamu supaya engkau perintahkan kepadanya apa yang kau kehendaki atas kaum yang durhaka tersebut. Jika engkau kehendaki, malaikat penjaga gunung akan membinasakan mereka semua." Namun Rasulullah SAW dengan sifat pemaaf dan sabarnya berkata, "Tidak, wahai Jibril, saya berharap mudah-mudahan Allah memberikan kepada mereka keturunan yang menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun." Perlakuan keji kaum kafir tersebut selalu dibalas oleh Rasulullah SAW dengan doa dan maaf. Ada beberapa ayat Al-Quran yang membuat Rasulullah SAW menangis. Satu di antaranya dikisahkan oleh Ibnu Mas'ud, seorang sahabat yang memiliki keakraban khusus dengan baginda Rasulullah SAW. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, "Nabi SAW berkata kepadaku, 'Bacalah Al-Quran untukku.' Maka aku menjawab, 'Wahai Rasulullah, bagaimana aku membacakan Al-Quran untukmu, sedangkan Al-Quran diturunkan kepadamu?' Nabi SAW bersabda, 'Aku suka mendengarnya dari bacaan orang lain.' Lalu Ibnu Mas'ud membacakan untuknya surat An-Nisa. Rasulullah SAW tiba-tiba meminta Ibnu Mas'ud berhenti ketika sampai pada ayat 41, yang artinya, "Maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti, apabila kami mendatangkan seseorang rasul dari tiap-tiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu." Rasulullah berkata, "Cukup." Seketika Ibnu Mas'ud menghentikan bacaannya,
Lalu Ibnu Mas'ud menoleh kepada Rasulullah. Ternyata kedua mata beliau dalam keadaan bercucuran air mata. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Rasulullah sempat sakit dan keadaan beliau dalam kondisi lemah. Suatu ketika para sahabat dikumpulkan oleh Rasulullah termasuk Bilal dan Abu Bakar. Dalam tausiahnya Rasulullah berkata pada para sahabatnya bahwa dirinya akan datang menemui Allah. Para sahabat yang datang ke masjid tersebut menjadi gelisah akan pesan yang disampaikan Rasulullah. Baginda Nabi menyampaikan bahwa dirinya tidak mau berhutang ketika datang bertemu dengan Allah. Sontak para sahabat bertanya, hutang apakah yang sekiranya membuat baginda Nabi menjadi gelisah? Ukasyah bercerita perihal kejadian saat perang Uhud dulu. Dalam cerita itu Ukasyah menyampaikan bahwa Rasulullah tanpa sengaja telah memukul dadanya menggunakan cemeti karena ingin memukul kuda. Para sahabat yang datang langsung memandang ke arah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merespon pertanyaan Ukasyah dan menganggap hal itu sebagai utang. Abu Bakar tidak terima apabila Rasulullah dicambuk. Sedangkan Rasulullah menyuruh Bilal segera ke rumah Fatimah untuk mengambil cambuk dan menyuruh Ukasyah mencambuk beliau. Namun akhir dari kisah ini adalah Ukasyah yang memeluk tubuh Rasulullah karena rasa kecintaannya. Bulan Syawal menjadi bulan duka bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa duka ini terjadi pada tanggal 29 Syawal 10 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 27 Maret tahun 632 Masehi. Putra kecil yang sangat beliau sayangi, Sayyid Ibrahim, menghembuskan nafas terakhir. Air mata beliau deras membasahi pipi, dan hati beliau dirundung kesedihan yang teramat mendalam. Para sahabat menyaksikan sendiri betapa Rasulullah merasa sangat kehilangan atas kepergian putra tercintanya. Dalam sebuah hadis yang menggambarkan kesedihan Rasulullah saat merelakan kepergian putranya tersebut, Rasulullah berkata, "Sungguh mata ini meneteskan air mata dan hati ini sedang dirundung duka, namun, kami tidak mengatakan sesuatu yang tidak diridai Rabb kami. Sungguh, kami bersedih atas kepergianmu, wahai Ibrahim." Sayyid Ibrahim merupakan salah satu dari 3 putra Rasulullah, yang semuanya wafat saat masih balita. Mereka semua meninggal sebelum Rasulullah wafat. Hikmah dibalik ketetapan Allah ini adalah supaya setelah Rasulullah wafat, tidak ada orang dari keturunan beliau yang dikultuskan sebagai pewaris kenabian. Pada suatu waktu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berbaring di rumahnya dengan beralaskan tikar, yang terbuat dari daun-daun tamar yang dianyam. Tiba-tiba seorang sahabatnya yang bernama Ibnu Mas'ud datang berkunjung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu tidak memakai baju, maka terlihat jelas oleh Ibnu Mas'ud bekas anyaman tikar melekat pada punggung Rasulullah. Melihat peristiwa itu Ibnu Mas'ud amat sedih, dan bendungan air matanya pun pecah berserakan. Sungguh tidaklah pantas rasanya seorang Rasul kekasih Allah, seorang kepala negara dan seorang panglima tertinggi, tidur hanya beralaskan sebuah tikar. Dengan terharu Ibnu Mas'ud berkata, "Ya Rasulullah, bolehkah saya membawakan sebuah kasur kemari untuk engkau?" Mendengar ini Rasulullah tersenyum dan bersabda, "Apalah artinya kesenangan hidup di dunia ini bagiku? Perumpamaan hidup di dunia ini bagiku tidak ubahnya seperti seorang musafir dalam perjalanan jauh, yang singgah berteduh di bawah pohon kayu yang rindang, untuk melepaskan rasa lelah. Kemudian dia harus berangkat meninggalkan tempat itu untuk meneruskan perjalanan yang sangat jauh tidak berujung." Begitulah cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memandang dunia. Cucu perempuan kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak hanya memiliki cucu laki-laki. Dari 7 cucunya, 4 laki-laki dan 3 cucu perempuan. Salah satu yang paling disayangi oleh Rasulullah adalah Umamah binti Zainab. Umamah merupakan cucu perempuan pertama Rasulullah. Tak heran jika Umamah menjadi cucu kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan dalam suatu riwayat, saking sayangnya Rasulullah kepadanya, Umamah waktu kecil sering dibawa Rasulullah sholat berjamaah. Bahkan ketika sholat, Nabi menggendongnya dan meletakkannya saat rukuk dan sujud. Dalam riwayat lain, dikisahkan Rasulullah pernah mendapatkan hadiah berupa perhiasan kalung. Rasulullah bersabda, "Sungguh aku akan menyerahkan hadiah ini kepada anggota keluarga yang paling aku sayangi." Kemudian, istri-istri Rasulullah menyangka orang tersebut adalah Aisyah. Ternyata Rasulullah memanggil Umamah, dan mengalungkan perhiasan tersebut ke lehernya. Inilah pesan Rasulullah untuk menjaga 5 perkara sebelum datang 5 keadaan. Pertama, jagalah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Maksudnya agar kita melakukan ketaatan di waktu muda, sebelum datang masa tua dengan kondisi tubuh yang sudah renta dan mulai melemah. Kedua, jagalah masa sehatmu sebelum datang sakitmu. Maksudnya beribadahlah di waktu sehat, sebelum datang waktu sakit yang menghalangi kita untuk beribadah. Ketiga, jagalah masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Maksudnya agar kita memanfaatkan kesempatan waktu luang di dunia ini untuk beribadah, sebelum disibukkan dari berbagai huru hara pada hari kiamat. Keempat, jagalah masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Maksudnya bersedekahlah dengan kelebihan harta sebelum datang bencana yang dapat merusak harta tersebut, sehingga akhirnya menjadi fakir di dunia maupun akhirat. Kelima,
jagalah masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Maksudnya agar melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk bekal kehidupan sesudah mati, karena siapapun yang mati, maka akan terputus amalannya. Inilah manfaat solawat Nabi yang penting diketahui umat muslim. 1. Mendapatkan solawat dari Allah, Rasulullah, dan para malaikat. Ini pun disebutkan dengan jelas dalam sebuah hadis, di mana Rasulullah bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. 2. Dicatat sebagai 10 kebaikan untuknya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tabrani dari sahabat Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, siapa yang bersalawat untukku maka salawat itu akan sampai padaku dan aku akan bersalawat untuknya, dan baginya akan dicatat 10 kebaikan. 3. Mendapatkan syafaat Rasulullah. Memperbanyak solawat kepada Nabi, juga dapat membantu kita untuk mendapatkan pertolongan Rasulullah dari berbagai kesulitan yang harus dijalani di hari akhir. 4. Meningkatkan derajat. Manfaat solawat Nabi selanjutnya yaitu dapat meningkatkan derajat. Dikatakan bahwa siapa saja yang membaca solawat untuk Nabi Muhammad, maka akan diangkat derajatnya, ditambahkan kebaikan, serta dihapuskan keburukan baginya. 5. Mendapatkan ampunan dosa. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asyim dan Al-Tabrani dari Abu Kahil, Rasulullah bersabda, wahai Abu Kahil, siapa yang bersalawat untukku saban hari 3 kali dan saban malam 3 kali karena cinta dan rindu kepadaku, sungguh Allah akan mengampuni dosa-dosanya pada malam dan hari itu. Rasulullah SAW pernah berpesan agar menjalani hidup di dunia ini seperti orang asing. Beliau menyampaikan hal ini pada salah seorang sahabat, yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW menepuk kedua pundakku, lalu bersabda, jadilah engkau di dunia ini seolah-olah orang asing, atau orang yang singgah dalam perjalanan. Jika engkau di waktu sore, maka janganlah menantikan waktu pagi. Dan jika engkau di waktu pagi, maka janganlah menantikan waktu sore. Ambillah kesempatan sewaktu engkau sehat untuk masa sakitmu, dan sewaktu engkau hidup untuk matimu. Para alim ulama pensyarah hadis memaknai sabda Rasulullah SAW tersebut sebagai pengingat agar tidak terlalu cinta pada dunia, termasuk bergantung padanya, dan menganggap kehidupan dunia ini akan kekal. Sebelum Rasulullah SAW menghembuskan nafas terakhirnya di atas pembaringan, beliau berwasiat kepada seluruh umatnya, jagalah sholat, dan apa yang menjadi tanggung jawab kalian semua. Sayyid Sabik menerangkan, sholat merupakan hal terakhir yang akan hilang dari agama Islam. Jika sholat tiada, maka Islam pun sirna. Rasulullah SAW bersabda, jati diri Islam akan sirna sedikit demi sedikit. Setiap kali satu tali hilang, maka manusia akan bergantung kepada tali selanjutnya. Tali pertama yang akan hilang adalah hukum, dan tali yang terakhir adalah sholat. Hadis tersebut menunjukkan betapa pentingnya kedudukan sholat dalam Islam, lantaran Rasulullah SAW menjadikannya sebagai wasiat terakhir tatkala hendak berpulang ke haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan menjaga dan melaksanakan wasiat Nabi SAW tersebut. Ketika tokoh-tokoh kafir Quraisy sedang berkumpul, mereka membincangkan dan mengejek-ejek Nabi Muhammad SAW. Salah seorang di antara mereka kemudian berkata, Muhammad mengajak kita menyembah Tuhan yang tidak kita kenal. Muhammad sebenarnya menghendaki harta, Muhammad sebenarnya penyihir dan pembohong. Muhammad itu bukan Nabi, jangan percaya dia. Tak lama kemudian para kaum kafir itu meletakkan patung Hubal di suatu tempat, kemudian mereka menyembahnya. Mereka berkata, wahai Hubal, gembirakanlah kami dengan ejekan kepada Muhammad. Lalu masuklah sosok jin yang bernama Muhbar bin Abhar pada tubuh patung Hubal tersebut. Ia merupakan cucu bangsa jin yang masuk Islam pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian ia berkata, wahai penduduk Mekah, orang ini adalah Nabi yang benar. Muhammad mengajakmu pada kebenaran tetapi kalian menganggapnya kebatilan. Jika kalian tidak beriman kepadanya dan tidak membenarkan ajaran yang dibawanya, tentunya kalian akan berada di neraka jahanam selama-lamanya. Ikutilah Muhammad, yakinilah kebenarannya. Dialah Nabi Allah dan sebaik-baiknya makhluk. Mendengar itu lalu Abu Jahal marah. Ia berdiri kemudian membanting patung Hubal tersebut hingga pecah, lalu dibakar. Hajat manusia kepada Rasulullah tidak hanya sebatas di dunia saja, melainkan sampai hari kiamat kelak. Banyak golongan manusia pada hari itu terlihat raut mukanya berseri-seri, yang menandakan kebahagiaan. Namun, tak sedikit pula dari mereka yang raut mukanya terlihat muram dan ketakutan, menanti persidangan paling akbar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka semua sangat menantikan syafaat Rasulullah SAW. Namun celakalah golongan ini, jangankan mendapatkan syafaatnya, melihat wajah Rasulullah saja tidak bisa. Mengutip dari kitab Adabul Mufrad, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Sayyidatina Aisyah berkata kepada Rasulullah SAW, semoga Allah memberikan sholawatnya untukmu ya Rasulullah. Wahai Aisyah, celakalah orang yang tidak dapat melihatku kelak di hari kiamat, jawab Rasulullah. Siapakah orang yang tidak akan bisa melihatmu di hari kiamat nanti? Orang yang bakil. Siapakah orang bakil tersebut wahai Rasulullah? Tanya Sayyidatina Aisyah. Orang yang mendengar namaku disebut, tetapi ia tidak bersalawat kepadaku, kata Rasulullah SAW.
Ada satu manusia yang nantinya menjadi orang yang paling sibuk di padang mahsyar. Semua makhluk, semua nabi, dan semua manusia pada hari itu sibuk dengan dirinya sendiri, tapi tidak dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau satu-satunya orang yang pada hari itu sangat sibuk mondar-mandir, sibuknya luar biasa. Ketika sedang di padang mahsyar, Rasulullah langsung mencari, mana umatku, mana umatku. Dikumpulkanlah semua umatnya, kemudian Rasulullah sujud kepada Allah dalam sujud yang sangat lama, hingga Allah mengatakan, ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu, mintalah maka akan aku beri. Ya Allah, aku tidak akan bangkit dari sujudku sebelum aku mendapatkan apa yang engkau janjikan. Wahai Muhammad, mintalah, ya Allah, berikan aku kesempatan untuk memberi minum kepada umatku, mereka kehausan, mereka kepanasan di bawah terik matahari. Akhirnya Allah mengatakan, ya Muhammad, ini telaga Al-Kautsar, berilah minum kepada umatmu. Lalu Rasulullah memanggil umat-umatnya untuk diberikan minum kepada mereka satu persatu. Betapa luar biasanya kepedulian Nabi kepada kita umatnya. Inilah 4 amalan agar bisa dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat nanti. 1. Memperbanyak membaca solawat. Salah satu amalan agar mendapat kedudukan dekat dengan Rasulullah adalah dengan bersalawat kepadanya. Ini adalah bentuk penghormatan umat Islam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diperintahkan langsung oleh Allah. Bahkan Allah bersama malaikatnya juga bersalawat untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Mengasuh dan mengasihi anak yatim. Tidak hanya sekedar melepaskan lapar dan dahaga mereka saja, lebih dari itu, kita juga dianjurkan untuk memberikan ketentraman hati mereka, mendamaikan perasaannya dan perbuatan lain yang bisa menguatkan batinnya. Balasan yang dijanjikan oleh Allah yakni kedudukannya yang dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat nanti. 3. Menjadi pemimpin yang adil. Sesungguhnya hamba yang paling dicintai Allah pada hari kiamat, dan tempat duduknya dekat dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah imam atau pemimpin yang adil. Hadis riwayat Tirmidzi. Keempat, yaitu orang yang berakhlak mulia. Dalam satu riwayat diceritakan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa ketika menceritakan orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku tahu siapa orang yang paling terakhir dikeluarkan dari neraka dan paling terakhir masuk ke dalam surga, yaitu seorang laki-laki yang keluar dari neraka dengan merangkak. Kemudian Allah berfirman kepadanya, pergilah engkau, masuklah engkau ke dalam surga. Ia pun mendatangi surga, tetapi ia membayangkan bahwa surga itu telah penuh. Ia kembali dan berkata, wahai Robku, aku mendatangi surga tetapi sepertinya telah penuh. Allah berfirman kepadanya, pergilah engkau dan masuklah ke surga. Ia pun mendatangi surga, tetapi ia masih membayangkan bahwa surga itu telah penuh. Allah kembali berfirman kepadanya, pergilah engkau dan masuklah surga, karena untukmu surga seperti dunia dan 10 kali lipat darinya. Orang tersebut berkata, apakah engkau memperolok-olokkanku atau menertawakanku, sedangkan engkau adalah raja di raja? Ibnu Mas'ud berkata, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa sampai tampak gigi geraham beliau, kemudian beliau bersabda, itulah penghuni surga yang paling rendah derajatnya. Inilah alasan mengapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi nabi yang paling mulia. Menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, ada sejumlah alasan Rasulullah mendapat predikat paling tinggi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai rahmat bagi semesta alam. Predikat ini tidak dimiliki oleh nabi-nabi pada umumnya. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 107, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Namanya selalu membersamai lafal Allah. Seperti dalam bacaan tasyahud dalam sholat, lafal azan dan iqomah, lafal tahlil, kalimat syahadat, dan sebagainya. Keunggulan ini ditegaskan dalam firman Allah surah Al-Insyirah ayat 4, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Beban dakwah lebih besar. Rasulullah diutus untuk seluruh manusia, bukan untuk umat tertentu saja, berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya yang hanya diutus untuk berdakwah di kalangan terbatas. Agama paling mulia. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad merupakan agama yang paling mulia dibanding agama-agama lainnya. Rasulullah merupakan nabi terakhir. Dalam perjalanan Isra Miraj ke langit ke-7, untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam di langit ke-6. Nabi Musa menangis ketika Rasulullah menghampirinya, lalu Rasulullah bertanya pada Nabi Musa, mengapa dirinya menangis? Aku menangis, karena ada orang yang lebih muda diutus setelahku, tapi umatnya lebih banyak yang masuk surga daripada umatku, jawab Nabi Musa. Nabi Musa menangis saat tahu jumlah umatnya lebih sedikit yang masuk surga daripada umat Nabi Muhammad. Padahal, waktu yang diberikan padanya lebih banyak dari Nabi Muhammad SAW. Tangis dan sedih Nabi Musa bukan didasari rasa iri, melainkan tangis penyesalan, karena umatnya banyak yang membangkang dan melanggar perintah Allah. Nabi Musa menyesal tidak dapat memanfaatkan usianya yang lebih panjang daripada Nabi Muhammad, untuk mengajak umatnya agar patuh kepada Allah. Nabi Musa merasa gagal dalam membina umatnya.
Kisah tersebut mengandung hikmah, begitu hebatnya pencapaian Nabi Muhammad SAW dalam mensiarkan agama Islam kepada umatnya. Seluruh umat Nabi Muhammad SAW akan masuk surga, kecuali kelompok yang satu ini. Dalam kitab Sahih Bukhari, disebutkan setiap umat Nabi Muhammad akan masuk surga, kecuali mereka yang enggan. Rasulullah bersabda, setiap umatku akan masuk surga, kecuali orang-orang yang enggan untuk memasukinya. Salah seorang sahabat bertanya, siapakah orang yang enggan tersebut wahai Rasulullah? Beliau bersabda, barang siapa mentaatiku akan masuk surga, barang siapa tidak taat kepadaku sungguh dia orang yang enggan masuk surga. Barang siapa yang mengikuti Rasulullah dan mentauhidkan Allah, serta istiqomah dalam syariat Allah, serta menunaikan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan puasa Ramadan, berbakti kepada kedua orang tua, menjaga dari perkara yang Allah haramkan seperti perbuatan zina, meminum minuman yang memabukkan, dan perkara haram lainnya, maka akan masuk ke dalam surga. Adapun orang yang enggan dan tidak mau mentaati syariat, maka orang tersebut enggan untuk masuk surga, ia telah mencegah dirinya untuk masuk ke dalam surga dengan amal keburukan yang dia lakukan. Inilah sahabat yang selalu setia melindungi Rasulullah SAW di setiap medan perang. Rasulullah SAW selalu dilindungi oleh para sahabat di setiap medan perang melawan musuh-musuh Islam. Di antara para sahabat, ada satu yang paling terkenal, ia adalah Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Ia selalu mengikuti Rasulullah setiap saat, baik di rumah maupun di medan pertempuran. Ia juga dikenal karena keberaniannya dan semangat jihadnya yang sangat tinggi dalam membela Rasulullah. Tidak ada satu peperangan pun yang tidak diikutinya, ia mengikuti seluruh pertempuran bersama Rasulullah. Ia sangat merindukan syahid, maka ia pun dijuluki sebagai pengikut setia dan pembela Rasulullah SAW. Bahkan salah satu dari para sahabat pernah berkata, aku pernah menemani Zubair bin Awam pada sebagian perjalanan, dan aku melihat tubuhnya, aku melihat banyak sekali bekas luka goresan pedang, dan di dadanya terdapat seperti mata air yang dalam, bekas tusukan lembing dan anak panah. Rasulullah pun sangat kagum kepadanya. Beliau pernah bersabda, setiap nabi mempunyai pengikut setia, dan pengikut setiaku adalah Zubair bin Awam. Inilah 4 anjuran Rasulullah SAW untuk menggapai surga. Pertama, orang yang menghendaki untuk masuk surga adalah orang yang menebarkan salam. Imam An-Nawawi dalam Sahih Muslim menjelaskan bahwa ucapan salam tidak sekadar kata-kata, namun mengandung arti menebarkan perdamaian, kasih sayang dan kerukunan terhadap sesama, baik kepada keluarga, tetangga, maupun terhadap sesama muslim. Kedua, jalan untuk menggapai surga adalah memberikan sedekah. Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk bersedekah, terutama bagi orang-orang yang membutuhkan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, orang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, dan jauh dari neraka. Ketiga, menjalin silaturahim dan persaudaraan. Rasulullah bersabda, 3 hal yang menjadikan seseorang akan dihisap Allah dengan mudah, dan akan dimasukkan ke surga dengan rahmatnya, yaitu memberi orang yang menghalangimu, memaafkan orang yang menzalimimu, dan menjalin persaudaraan dengan orang yang memutuskan silaturahim denganmu. Keempat, menjalankan sholat malam ketika banyak orang telah tidur terlelap. Kebanyakan ulama salaf berpendapat bahwa Rasulullah SAW tidak hanya diutus untuk manusia, tapi juga diutus pada golongan jin. Tidak sedikit dari golongan jin yang masuk Islam dan menerima dakwah dari Nabi SAW. Dalam kitab tafsirnya, Imam Al-Bagawi menegaskan mengenai keberadaan kaum muslim dari golongan jin ini. Beliau berkata, di dalam golongan jin ada yang muslim juga ada yang kafir, mereka juga hidup dan mati. Adapun golongan setan, maka tidak ada di antara mereka yang muslim, dan mereka mati jika iblis mati. Pada zaman Rasulullah SAW, sudah dijumpai beberapa golongan jin yang masuk Islam. Mereka mendengarkan Al-Quran, menerima dakwah dari Rasulullah, dan turut menyebarkan serta mengajarkan ajaran Rasulullah tersebut kepada kaumnya. Ini sebagaimana dikisahkan oleh Allah dalam surah Al-Ahqaf ayat 29, dan ingatlah, ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, diamlah kamu, dengarkan bacaannya. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Setelah segenap kabilah Quraisy berkumpul di Dar An-Nadwah, mereka sepakat untuk membunuh Rasulullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberitahukan kepada Rasulullah tentang rencana kafir Quraisy tersebut. Rasulullah pun meminta Ali bin Abi Thalib agar menempati tempat tidurnya pada malam itu, dengan tujuan untuk mengecoh orang-orang Quraisy. Ali bin Abi Thalib mengetahui bahaya yang dihadapinya, meski begitu ia menerima perintah Rasulullah. Lalu Rasulullah dan Abu Bakar pun pergi meninggalkan rumah tersebut. Mereka hijrah ke Madinah. Ali pun tidur di tempat tidur Rasulullah dengan memakai selimut. Hari makin malam, kaum kafir Quraisy mengepung rumah Rasulullah. Mendapati seseorang tidur di ranjang Rasulullah. Mereka mengira orang itu adalah Rasulullah. Kita habisi Muhammad, mumpung dia sedang lengah, ucap salah seorang dari mereka. Ketika pria yang tidur di ranjang itu membuka selimut, barulah kaum kafir Quraisy kaget bukan main.
Dia bukan Muhammad, melainkan Ali bin Abi Thalib. Kenapa bukan Muhammad yang tidur di sini? Di mana dia? Tanya salah seorang kaum kafir Quraisy. Ali bin Abi Thalib mengaku tidak tahu menahu tentang keberadaan Rasulullah. Akhirnya rencana kaum kafir Quraisy untuk membunuh Rasulullah pun gagal total. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sayang kepada umatnya. Bahkan, diceritakan dalam suatu riwayat, beliau sampai meneteskan air mata karena memikirkan umatnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat Al-Quran, yang menceritakan tentang perkataannya Nabi Ibrahim dan Nabi Isa, yang terdapat pada surah Ibrahim ayat 36. Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka berhala-berhala itu, telah menyesatkan banyak manusia. Maka, siapa yang mengikutiku, sesungguhnya dia termasuk golonganku. Siapa yang mendurhakaiku, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, Ya Allah, umatku, umatku. Kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menangis. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada malaikat Jibril, Wahai Jibril, pergilah kamu kepada Muhammad, dan katakanlah kepadanya, sungguh, aku Allah akan memberikan syafaat kepada umat Muhammad dan aku tidak akan menelantarkannya. Hadis di atas menjelaskan tentang kasih sayang Rasulullah kepada umatnya, dan perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kebahagiaan umatnya. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah pada waktu yang tidak biasa dengan raut muka yang berbeda dari biasanya. Rasulullah bertanya, Wahai Jibril, kenapa aku melihat raut mukamu berbeda? Jibril menjawab, Wahai Muhammad, aku datang kepadamu pada saat Allah memerintahkan supaya api neraka dinyalakan. Rasulullah berkata, Wahai Jibril, lukiskanlah keadaan neraka itu kepadaku. Jibril menjawab, ketika Allah menciptakan neraka, apinya dinyalakan 1000 tahun hingga berwarna hitam pekat, nyala dan baranya tidak pernah padam. Demi zat yang mengutus engkau kebenaran sebagai nabi, seandainya neraka itu berlubang sebesar lubang jarum, niscaya segenap penghuni dunia akan terbakar karena panasnya. Seandainya ada baju penghuni neraka itu digantung di antara langit dan bumi, niscaya semua penghuni dunia akan mati karena bau busuk dan panasnya. Seandainya sehasta dari mata rantai sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran diletakkan di puncak gunung, niscaya bumi sampai ke dalamnya akan meleleh. Seandainya ada seorang berada di ujung barat dunia ini disiksa, niscaya orang yang berada di ujung timur akan terbakar karena panasnya. Allah memberikan Nabi Muhammad SAW banyak kelebihan sebagai tanda kekhususan beliau. Inilah beberapa keutamaan Nabi Muhammad SAW dibanding Nabi yang lain. 1. Memiliki mukjizat paling agung. Nabi Muhammad SAW diberikan mukjizat berupa Al-Quran Karim, yang merupakan mukjizat paling besar dari segala mukjizat, yang pernah diberikan Allah kepada seluruh Nabi dan Rasul-Nya. 2. Memiliki 2 sifat mulia dari Asmaul Husna. Keutamaan Nabi Muhammad disifati oleh Allah dengan Ar-Rauf dan Ar-Rahim, yang termasuk sifat dan nama-nama Allah Asmaul Husna. Husin bin Fadal mengatakan, tidaklah Allah mengumpulkan 2 namanya untuk salah seorang Nabi, selain Nabi Muhammad SAW. 3. Nabi Muhammad SAW tidak mempunyai bayangan. Beliau Nabi Muhammad SAW adalah nur atau cahaya, oleh karena itu, ketika matahari atau bulan menyinarinya, tidak ada bayangan yang muncul di bawah kakinya. Beliau juga diberi kelebihan, mampu melihat di kegelapan seperti cahaya terang benderang, dan mampu melihat di malam hari seperti di siang hari. Rasulullah memiliki cucu yang tidak mendapatkan kain kafan dari malaikat Jibril, yaitu Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Beliau tidak mendapatkannya karena Sayyidina Husain syahid di medan perang dalam keadaan kepala terpenggal. Kisah wafatnya Sayyidina Husain sudah disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah saat turun ke bumi. Ia langsung menemui Rasulullah dengan mengucap salam dan membawakan 5 lembar kain kafan. Rasulullah menjawab salam dari Jibril dan kemudian bertanya, untuk siapa kain kafan itu, ya Jibril? Kafan ini untuk Khadijah, untuk engkau ya Rasulullah, untuk Fatimah, Ali dan Hasan, jawab Jibril, kemudian berhenti berkata dan tiba-tiba Jibril menangis. Rasulullah bertanya, kenapa, ya Jibril, cucumu yang satu, Husain tidak memiliki kafan, dia akan dipenggal dan gugur syahid tanpa kafan dan tak dimandikan. Sahut Jibril, gugurnya Sayyidina Husain terjadi pada peristiwa perang di wilayah Karbala, tepatnya pada 10 Muharram 61 Hijriah. Peristiwa itu diingat sebagai hari Asyura atau peristiwa Karbala 10 Muharram. Inilah beberapa wasiat terakhir Rasulullah SAW sebelum beliau wafat. Nabi SAW bersabda pada Haji Wada, yaitu haji perpisahan, jangan kalian kembali kepada kekufuran setelah aku wafat, janganlah saling bunuh dan memerangi satu sama lain. Berwaspadalah terhadap syaitan demi keselamatan agamamu, dia telah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar, maka berjaga-jagalah supaya tidak mengikutinya dalam perkara-perkara kecil. Ingatlah, bahwa kamu akan menghadap Allah pada suatu hari untuk dipertanggungjawabkan atas apa yang telah kamu kerjakan. Oleh karena itu,
Awaslah agar jangan sekali-kali kamu terluar dari landasan kebenaran selepas ketiadaanku. Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, yang sekiranya kamu berpegang teguh dan mengikuti kedua-duanya, niscaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya, itulah Al-Quran dan sunnah-sunnahku. Wahai manusia, tidak ada lagi nabi dan rasul yang akan datang selepasku dan tidak akan lahir agama baru. Oleh karena itu, nilailah dengan betul dan fahamilah kata-kataku yang telah aku sampaikan kepada kalian agar kalian tidak tersesat. Sesaat menjelang ajalnya, Khadijah berkata kepada Fatimah, "Fatimah putriku, aku yakin ajalku segera tiba, yang kutakutkan adalah siksa kubur. Tolong mintakan kepada ayahmu agar beliau memberikan sorbannya yang biasa digunakan menerima wahyu untuk dijadikan kain kafanku. Aku malu dan takut memintanya sendiri," tutur Khadijah yang disambut dengan titisan air mata. Tak lama kemudian, Khadijah mengembuskan napas terakhirnya di pangkuan Rasulullah. Di dekapnya sang istri dengan perasaan pilu yang teramat sangat, tumpahlah air mata mulia Rasulullah. Rasulullah berkata di dekat jasad Khadijah, "Wahai Khadijah istriku, demi Allah, aku tak akan pernah mendapatkan istri sepertimu, pengabdianmu kepada Islam dan diriku sungguh luar biasa. Allah Maha mengetahui semua amalanmu. Semua hartamu kau hibahkan untuk Islam, kaum muslimin pun ikut menikmatinya, semua pakaian kaum muslimin dan pakaianku ini juga darimu. Namun, mengapa permohonan terakhirmu kepadaku hanyalah selembar sorban?" Para sahabat yang ada di sekitar Rasulullah ikut menangis mendengar hal itu. Ada seorang wanita yang pernah dilamar oleh Rasulullah namun ditolak sebanyak 2 kali. Siapakah dia? Wanita tersebut bernama Fahita binti Abu Talib atau yang biasa dikenal dengan nama Ummu Hani. Ia adalah sepupu Nabi sekaligus teman masa kecil Nabi Muhammad SAW. Rasulullah pertama kali meminang Ummu Hani sebelum ia menerima wahyu kenabiannya. Kala itu Rasulullah menyampaikan niatannya kepada Abu Talib yang tak lain merupakan pamannya. Tapi sayang, Abu Talib telah lebih dahulu menjodohkan Ummu Hani dengan Hubairah bin Abu Wahab yang lebih dulu meminang anaknya. Apalagi Ummu Hani juga menerima pinangan Hubairah dan tak mungkin dibatalkan. Tak berselang lama setelah Nabi SAW diangkat menjadi Rasul, Ummu Hani berpisah dengan suaminya karena sang suami enggan masuk Islam, dan lari keluar Mekah meninggalkan Ummu Hani dengan keempat anaknya. Kemudian Rasulullah pun kembali meminang Ummu Hani untuk kedua kalinya. Namun lagi-lagi Ummu Hani menolak, ia beralasan, takut jika menikah dengan Rasulullah maka akan mengabaikan anak-anaknya. Ketika Rasulullah SAW sedang berkhalwat di Gua Hira, tepat pada malam 17 Ramadan, tiba-tiba Jibril datang membawa wahyu. Jibril memeluk dan melepaskan Rasulullah SAW. Hal ini diulanginya sebanyak 3 kali. Setiap Jibril memeluk, maka Jibril mengatakan, "Iqra," yang artinya, bacalah. Namun, Nabi SAW menjawab, "Ma ana biqori, aku tidak dapat membaca." Setelah diperintah malaikat Jibril sebanyak 3 kali demikian, Nabi kemudian berucap, "Apa yang harus aku baca?" Lalu malaikat Jibril menyampaikan, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak mereka ketahui." Peristiwa ini terjadi pada malam ke-17 bulan Ramadan 610 Masehi dan pada malam tersebut sejarah mencatat wahyu pertama kali turun. Oleh sebab itu, hingga kini pada malam 17 pada bulan Ramadan setiap tahunnya selalu diperingati sebagai malam nuzulul Quran. Umat Nabi Muhammad SAW diberikan banyak keistimewaan oleh Allah dibandingkan umat-umat lainnya. Bahkan Nabi Adam alaihissalam pun sampai merasa iri dengan hal itu. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Nawawi Al-Bantani, dalam kitabnya Nasuhihul Ibad, Nabi Adam alaihissalam berkata, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan 4 kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad yang mana dia tidak memberikannya kepadaku. Tatkala taubatku hanya diterima ketika di kota Makkah, sedangkan umat Nabi Muhammad SAW bertaubat dimanapun tempatnya, lalu Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya aku mengenakan pakaian ketika aku bermaksiat, maka Allah menjadikanku telanjang, sedangkan umat Nabi Muhammad bermaksiat dalam keadaan telanjang, namun dia memberikan pakaian kepada mereka. Ketika aku bermaksiat, maka Allah memisahkan antara aku dan istriku, sedangkan umat Nabi Muhammad bermaksiat kepada Allah dan dia tidak memisahkan antara mereka dengan istri-istri mereka. Sesungguhnya aku telah bermaksiat di dalam surga lalu Allah mengusirku dari surga, sedangkan umat Nabi Muhammad bermaksiat kepada Allah di luar surga, lalu dia memasukkan mereka ke dalam surga, tatkala mereka bertaubat." Suatu hari Rasulullah SAW pergi bersama Ali bin Abi Thalib menuju Masjid Quba. Di tengah perjalanan, keduanya melintasi sebuah taman. Ali berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sungguh taman yang indah." Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Tamanmu di surga jauh lebih indah daripada taman-taman ini, wahai Ali." Kemudian Rasulullah SAW memeluk Ali bin Abi Thalib sembari menangis. "Apa yang menyebabkan engkau menangis, wahai Rasulullah?" tanya Sayyidina Ali. Rasulullah menjawab, "Saya teringat hati orang-orang yang menyimpan kedengkian terhadapmu. Sepeninggalku, mereka akan menampakkan kedengkian dari dalam hati mereka kepadamu." Ali bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang harus saya lakukan?" "Sabar dan tabah.
apabila kamu tidak bersabar, maka penderitaanmu bertambah banyak. Ali bertanya lagi, apakah engkau mengkhawatirkan kebinasaan agamaku? Rasulullah kemudian memberi nasihat, wahai Ali, hidupmu bergantung pada kesabaran. Apa yang disampaikan Nabi sepeninggal beliau benar-benar menjadi kenyataan. Ketika Sayyidina Ali menjadi khalifah, banyak orang-orang munafik yang memusuhi beliau. Bahkan Ali bin Abi Thalib syahid, ditikam oleh Ibnu Muljam usai beliau sholat subuh di bulan Ramadan. Sebelum perang Uhud berkecamuk, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi melihat seekor sapi jantan dan pedangnya yang rompal. Dalam mimpi itu Rasulullah juga memasukkan tangannya ke dalam baju jirah besi yang ditafsirkan sebagai kota Madinah. Mimpi yang dialami Rasulullah beberapa hari sebelum meletusnya perang Uhud itu disampaikan kepada para sahabat dalam musyawarah membahas strategi perang yang akan dihadapi melawan kaum kafir Quraisy. Rasulullah pun menjelaskan arti dari mimpinya. Sapi menunjukkan para sahabat Rasulullah yang terbunuh, sedangkan rompal pada pedang Rasulullah adalah beberapa orang ahlul bait Rasulullah yang terbunuh, sementara baju besi adalah kota Madinah. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyampaikan pendapatnya agar pasukan Muslim bertahan di Madinah. Dengan adanya mimpi ini ternyata Allah telah memperingatkan Rasulullah agar melakukan perang defensif dengan bertahan di dalam kota Madinah. Sementara isyarat ahlul bait yang gugur sebagai syahid tidak lain menunjuk paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Hamzah radhiyallahu anhu. Ternyata benar saja, pada saat perang Uhud, paman Rasulullah Hamzah gugur setelah ditombak Wahsy. Beberapa pasukan umat Islam dan sahabat Rasulullah juga wafat dalam peperangan itu. Dijelaskan dalam Sahih Muslim, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya sedang melaksanakan sholat subuh di luar kota Makkah, saat Rasulullah berdiri membaca ayat Al-Quran dan ketika itu iblis melihat pintu-pintu langit ditutup dan tidak bisa lagi ditembus oleh iblis dan pasukannya. Saat itu iblis berkata, apa yang telah terjadi di barat dan timur sehingga kita tidak bisa lagi menembus langit? Dalam tafsir Ibnu Katsir dan kitab lainnya diceritakan bahwa saat itu ada beberapa jin yang diperintahkan oleh Raja Iblis untuk melihat apa yang terjadi. Maka ketika mereka mencari di penjuru barat dan timur, mereka pun menemukan cahaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang berdoa dan membaca Al-Quran. Cahaya Rasulullah membuat para jin berdesakan untuk mendengarkan bacaan itu. Setelah mendengar bacaan Al-Quran, justru mereka takjub dan menyatakan beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para raja jin itu pun masuk Islam berkat suara indah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Adam alaihissalam diceritakan oleh Ibnu Katsir dalam Qasas Al-Anbiya. Diceritakan, dalam perjalanan menuju Sidratul Muntaha, Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril melewati setiap lapisan langit. Beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam di langit pertama. Lalu Nabi Adam menyapa beliau, selamat datang untukmu wahai anak yang soleh dan Nabi yang soleh. Nabi Muhammad SAW melihat di sebelah kanan dan kiri Nabi Adam, ada sekelompok manusia dengan jenis dan warna kulit yang berbeda-beda. Saat Nabi Adam menoleh ke arah kanannya, ia tersenyum. Sedangkan saat menoleh ke arah kirinya, ia bersedih. Lalu, Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, siapakah dia? Malaikat Jibril menjawab, dia adalah Adam, dan yang ada di sebelah kanan dan kirinya adalah seluruh keturunannya. Ketika ia melihat ke sebelah kanan, yaitu calon penghuni surga, maka ia tersenyum gembira, dan ketika ia melihat kelompok orang di sebelah kiri, yaitu calon penghuni neraka, maka ia sedih dan menangis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, didatangkan kepadaku Burak, yaitu seekor hewan yang berwarna putih, tubuhnya lebih tinggi dari keledai, tetapi lebih rendah dari bagal. Ia meletakkan kedua kaki depannya di ufuk batas jangkauan penglihatannya. Aku menaikinya dan Jibril membawaku berjalan hingga sampailah aku di Baitul Muqaddas. Lalu aku menambatkan hewan itu di lingkaran tempat para nabi biasa menambatkan hewan tunggangannya. Dalam sebuah hadis dari Musnad Ahmad diterangkan pada mulanya Burak menunjukkan keliarannya, ia terkesan enggan ditunggangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Anas berkata, sesungguhnya Nabi Muhammad didatangkan Burak yang sudah dipersiapkan pelananya untuk ditunggangi, namun Burak sulit dikendalikan. Kemudian Jibril dengan sigap mengendalikannya seraya berkata kepada Burak, apa yang menyebabkan engkau bersikap demikian? Demi Allah, tidak ada orang paling mulia yang akan menunggangi engkau kecuali Nabi Muhammad. Setelah itu Burak mengucurkan keringatnya karena malu. Tahukah kamu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kecewa kepada Abu Bakar As-Siddiq. Suatu waktu, Abu Bakar As-Siddiq pernah dicaci maki oleh seseorang di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mula-mula Abu Bakar diam saja, namun setelah caci maki itu dirasa keterlaluan, akhirnya Abu Bakar menjawab cacian orang tersebut. Melihat hal itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung pergi meninggalkan Abu Bakar. Mengetahui Rasulullah beranjak meninggalkannya, Abu Bakar pun tersentak kaget, lalu ia mengejar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, mengapa engkau pergi ya Rasulullah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan Abu Bakar dengan penuh kecewa, bila engkau diam atas cacian orang tadi, maka malaikat yang akan menjawabnya.
Tetapi waktu itu engkau menjawabnya, maka setanlah yang telah melakukannya. Aku berharap tadinya engkau tidak membalas caciannya agar dapat pembelaan dari Allah melalui malaikatnya. Sahut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Hisham menceritakan, suatu hari ia dan sejumlah sahabat melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menjabat tangan Umar bin Khattab. Sambil berjabat tangan, Umar berkata, "Demi Allah, wahai Rasulullah, sungguh aku mencintaimu melebihi diriku sendiri." Kemudian, putra Umar bin Khattab yaitu Abdullah bin Umar bertanya, "Wahai ayahku, apakah yang menyebabkanmu sedemikian mencintai Rasulullah?" Lalu Umar menjawab, "Wahai anakku, aku lebih membutuhkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada diriku sendiri pada hari kiamat nanti. Aku teringat dahulu ketika diriku dalam kesesatan lalu Allah menyelamatkanku." Abdullah bin Umar bertanya lagi, "Wahai ayahku, jika ada sesuatu yang engkau lupakan dari Rasulullah, maka apakah sesuatu itu yang tidak akan engkau lupakan untuk selamanya?" Maka Umar bin Khattab menjawab, "Jika aku lupa terhadap sesuatu, maka aku tidak akan melupakan suatu hari saat aku mendatangi Rasulullah sambil berkata, 'Izinkanlah aku untuk keluar mengerjakan umrah.' Wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah pun berkata, "Wahai saudaraku, jangan melupakan kami dari kemustajaban doamu." Kata-kata yang diucapkannya membuatku bahagia melebihi seluruh harta di dunia ini, kata Umar kepada anaknya. Inilah 3 doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke mimbar. Ketika menapaki anak tangga pertama, kedua, dan ketiga, beliau selalu mengucapkan, "Amin." Melihat itu, para sahabat pun bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, kami semua mendengar engkau berkata, 'Amin, amin, amin.' Mengapa engkau melakukan itu?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ketika aku menaiki tangga pertama, Jibril datang kepadaku dan berkata, 'Celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan tetapi dosanya tidak diampuni.' Maka aku pun mengucapkan, 'Amin.' Kemudian Jibril berkata, 'Celakalah seorang hamba jika mendapati kedua atau salah satu orang tuanya masih hidup, tetapi keberadaan orang tuanya tidak membuatnya masuk ke dalam surga.' Aku pun berkata, 'Amin.' Selanjutnya Jibril berkata, 'Celakalah seorang hamba jika namamu wahai Muhammad disebutkan di hadapannya, tetapi dia tidak bersalawat untukmu.' Maka aku pun berkata, 'Amin.'" Inilah salah satu kisah humor dan candaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada sahabatnya. Meskipun seorang nabi, beliau tetap bercanda dan memiliki humor sebagaimana manusia pada umumnya. Hanya saja candaan beliau selalu benar dan tak pernah dusta. Suatu hari, salah seorang sahabat mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta agar membantunya mencarikan unta untuk memindahkan barang-barangnya. Lalu Rasulullah berkata, "Kalau begitu kamu pindahkan barang-barangmu itu ke anak unta di seberang sana." Sahabat itu pun bingung, bagaimana mungkin seekor anak unta dapat memikul beban yang berat. "Ya Rasulullah, apakah tidak ada unta dewasa yang sekiranya sanggup memikul barang-barangku ini?" tanya sahabat. Rasulullah pun menjawab, "Aku tidak bilang anak unta itu masih kecil, yang jelas dia adalah anak unta. Tidak mungkin seekor anak unta lahir dari ibu selain unta." Sahabat itu pun tersenyum, dan dia pun mengerti candaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah kesempatan, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu pernah berbincang-bincang dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Dzar berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, berwasiatlah kepadaku." Beliau bersabda, "Aku wasiatkan kepadamu untuk bertakwa kepada Allah, karena Ia adalah pokok segala urusan." "Ya Rasulullah, tambahkanlah, pintaku. Hendaklah engkau senantiasa membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hal itu merupakan cahaya bagimu di bumi dan simpananmu di langit." "Ya Rasulullah, tambahkanlah lagi untukku. Janganlah engkau banyak tertawa, karena banyak tawa itu akan mematikan hati dan menghilangkan cahaya wajah. Hendaklah engkau pergi berjihad, karena jihad adalah kependetaan umatku. Cintailah orang-orang miskin dan bergaullah dengan mereka. Katakanlah yang benar walaupun pahit akibatnya." Kemudian beliau memukulkan tangannya ke dadaku seraya bersabda, "Wahai Abu Dzar, tidaklah ada orang yang berakal sebagaimana orang yang mau bertadabur atau berfikir. Tidak ada waras sebagaimana orang yang menahan diri dari meminta-minta. Tidaklah disebut menghitung diri sebagaimana orang yang baik akhlaknya." Suatu hari malaikat Jibril menemui Rasulullah dan menyampaikan kabar kedahsyatan neraka. Malaikat Jibril berkata, "Neraka itu hitam pekat, bunga apinya tidak dapat meneranginya, nyalanya tidak dapat dipadamkan. Demi zat yang mengutusmu dengan benar, wahai Muhammad, seandainya sebesar lubang jarum saja dibuka dari neraka jahanam, niscaya seluruh yang ada di permukaan bumi akan mati karena panasnya. Demi zat yang mengutusmu dengan hak, seandainya satu mata rantai penghuni neraka diletakkan di atas gunung-gunung dunia, niscaya dunia akan hancur berkeping-keping." Lalu seketika malaikat Jibril pun menangis. "Mengapa engkau menangis wahai Jibril, sedangkan engkau punya kedudukan mulia yang dianugerahkan Allah kepadamu?" tanya Rasulullah. Malaikat Jibril menjawab, "Bagaimana aku tidak menangis? Aku takut Allah yang maha mengetahui akan mengujiku sebagaimana dia menguji iblis. Dulu iblis berasal dari golongan malaikat.
Aku takut Allah akan mengujiku sebagaimana dia menguji Harut dan Marut. Mendengar jawaban Jibril, Rasulullah pun ikut menangis. Kedua makhluk mulia tersebut terus menangis mengingat dahsyatnya neraka. Inilah doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang terkabul setelah 3000 tahun lamanya. Saat Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail sedang memperbaiki Ka'bah yang tiangnya sudah banyak mengalami kerusakan, Nabi Ibrahim pun berdoa di depan rumah Allah tersebut. Ya Allah, utuslah di antara anak keturunan kami ini seorang rasul yang akan membacakan ayat-ayat-Mu, mengajarkan kitab dan hikmah, dan mensucikan umatnya. Nabi Ibrahim alaihissalam sangat lama dan khusyuk saat memohon doa tersebut, tidak terasa air matanya terus mengalir ke pipi. Namun seiring waktu berjalan, tidak ada tanda-tanda kenabian itu datang. Padahal anak cucu keturunannya dari Nabi Ismail sudah terus berkembang, hingga Nabi Ibrahim meninggal dunia, doanya tersebut juga belum terkabul. Setelah 3000 tahun lamanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala baru mengabulkan doa tersebut. Lahirlah seorang rasul dari anak keturunan Ismail, putra dari Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab, nabi yang diutus sebagai rahmat bagi alam semesta. Dialah baginda Nabi Muhammad SAW, rasul penutup dari para nabi. Berdasarkan hadis Nabi SAW, orang yang membaca surah ini akan dimohonkan ampunan oleh 70.000 malaikat. Sungguh sebuah kehormatan bisa mendapat doa dari makhluk Allah yang mulia tersebut. Surah yang bisa dibaca untuk mendapatkan keistimewaan ini adalah surah Ad-Duhan. Surah ke-44 ini turun di kota Mekah dan memiliki 59 ayat. Ad-Duhan memiliki arti kabut asap. Keutamaan surat ini berdasarkan hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca surah Ad-Duhan pada suatu malam, maka 70.000 malaikat memohon ampunan baginya. Malaikat Allah ini mendoakan manusia agar mendapat ampunan dari Allah. Mereka beristighfar agar orang-orang yang beriman diampuni kesalahan dan dosanya kepada Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Asy-Syura ayat 5, hampir saja langit itu pecah dari sebelah atas, karena kebesaran Rabb dan malaikat-malaikat bertasbih serta memuji Rabb-Nya, dan memohonkan ampun bagi orang-orang yang ada di bumi, bahwa sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 4 fitnah akhir zaman yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW. 1. Orang-orang mengingkari aturan syar'i. Manusia sudah berani untuk menjual akhirat dan urusan agamanya demi mendapatkan secuil harta duniawi. 2. Terpecahnya kaum muslimin. Ibnu Hajar al-Asqalani pernah mengatakan, fitnah pertama telah muncul dari arah timur. Dari arah tersebut, yakni Irak, telah muncul kelompok Khawarij, Faridah, Batiniyah, Qadariyah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Jabariyah, dan lainnya. 3. Munculnya banyak al-haraj, pembunuhan. Rasulullah bersabda, sungguh, menjelang hari kiamat akan muncul al-haraj. Para sahabat bertanya, apa itu al-haraj? Rasulullah menjawab, pembunuhan, tetapi kalian bukan memerangi orang-orang musyrik, melainkan kalian saling membunuh satu sama lain. 4. Munculnya Dajjal. Rasulullah bersabda, dan sungguh demi Allah, hari kiamat tidak akan terjadi sampai munculnya 30 tukang dusta, yang paling akhir dari mereka yaitu Dajjal. Ingatlah Allah dalam keadaan lapang, niscaya Allah akan mengingatmu dalam keadaan sempit. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan dalam kitab Al-Wabil As-Said, jika seorang hamba senantiasa mengingat dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan lapang, maka Allah akan senantiasa mengingatnya dalam keadaan kesulitan. Ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, ingatlah Allah saat dalam kondisi lapang, niscaya Dia akan mengingatmu dalam kondisi susah. Hadis riwayat Ahmad. Barang siapa yang senang doanya dikabulkan Allah saat kondisi sulit dan susah, maka perbanyaklah berdoa di waktu lapang atau senang. Jika seseorang hamba memuji Allah saat senang, memujinya saat lapang, lalu ditimpa bahaya, lantas berdoa kepada Allah, maka malaikat berkata, suara ini dikenal dari seorang yang lemah, yang selalu mengingat Allah, lalu para malaikat memintakan syafaat untuknya. Dan jika seseorang hamba tidak memuji Allah ketika dalam kondisi lapang, lalu tertimpa kesulitan, maka ketika berdoa kepada Allah, malaikat akan berkata, ini perkataan orang yang tak dikenal. Inilah 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Pertama, orang yang gemar membaca Al-Quran. Orang-orang yang lisannya senantiasa digunakan untuk membaca kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap waktu dan kesempatan yang ada, bahkan saat keadaan senang maupun susah, maka kehadirannya akan dirindukan oleh surga. Kedua, orang yang selalu menjaga lisannya dari hal yang tidak bermanfaat. Orang-orang yang menahan lisannya dari berkata kotor, mencaci maki dan menghujat orang lain senantiasa akan dirindukan oleh surganya Allah. Ketiga, orang yang memberi makan terhadap orang yang kelaparan. Orang yang senantiasa membantu orang yang membutuhkan, Allah akan membalas kebaikan yang dilakukannya, bahkan kelak di hari kiamat Allah akan memberinya makanan dari buah-buahan surga. Keempat, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Maka, bersyukurlah bagi mereka yang senantiasa melaksanakan puasa Ramadan,
kehadiran mereka dirindukan oleh surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menyediakan pintu surga bagi mereka. Inilah kisah seorang sahabat Nabi yang istimewa, karena jenazahnya mendapat perlindungan dari sayap malaikat. Ia tewas sewaktu terlibat perang melawan kaum musyrikin, bahkan tubuhnya dicincang menjadi beberapa bagian oleh musuh. Namun ternyata ia mendapat keistimewaan tersendiri, karena Rasulullah SAW mengabarkan jika jasadnya dilindungi oleh sayap malaikat. Dia adalah Abdullah bin Amr bin Haram, dirinya termasuk ke dalam golongan 70 orang yang turut serta dalam pembaiatan Rasulullah SAW di Aqobah kedua. Dirinya juga dipercaya menjadi salah satu ketua dari 12 ketua yang ikut dalam pembaiatan Rasulullah tersebut. Abdullah bin Amr bin Haram juga pernah turut serta dalam perang Badar yang berhasil dimenangkan oleh kaum muslimin. Dia tampil dengan gagah berani kala berada di medan perang. Namun takdir berkata lain, di perang Uhud pada tahun ketiga Hijriah ia meninggal di medan perang. Sebelum pergi ke medan perang tersebut, ia berkata, "Aku berharap menjadi orang pertama yang mati syahid di antara orang-orang muslim." Dalam kitabnya Mukasyafah Al-Qulub, Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang dialog Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, aku sudah melaksanakan semua ibadah yang Engkau perintahkan, manakah di antara ibadahku yang paling Engkau sukai? Apakah sholatku?" Allah menjawab, "Sholatmu itu hanya untuk dirimu sendiri, sholat yang kau dirikan akan membuatmu terpelihara dari perbuatan keji dan mungkar." Lalu Nabi Musa bertanya kembali, "Apakah puasaku?" Allah menjawab, "Puasa yang kau jalani selama ini hanya untukmu. Karena puasa itu dapat melatih dirimu agar mampu mengekang hawa nafsumu." "Lalu ibadah yang mana, yang membuat engkau senang?" tanya Nabi Musa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Memasukkan rasa bahagia ke dalam diri seseorang, itulah ibadah yang paling aku senangi." Maka menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, ibadah yang paling mulia adalah menyenangkan hati orang-orang yang beriman, dengan cara menghilangkan kelaparan, kesusahan atau melunasi hutang-hutangnya. Allah menugaskan malaikat Jibril untuk membawa turun wahyu kepada para nabi dan rasul di atas muka bumi. Tetapi setelah Nabi Muhammad SAW wafat sebagai nabi dan rasul terakhir, apakah malaikat Jibril tidak lagi turun di atas muka bumi ini? Menurut Syekh Jalaluddin As-Suyuti, malaikat Jibril tetap turun ke bumi, karena malaikat Jibril mengemban tugas lain di samping membawa wahyu. Malaikat Jibril juga ditugaskan untuk mendampingi mereka yang sedang mengalami sakaratul maut dalam keadaan suci atau memiliki wudhu. Ia ditugaskan untuk membawa rahmat dan kemudahan bagi orang tersebut untuk menghormatinya. Al-Baihaqi meriwayatkan dari Sabit, dia berkata, bahwa malaikat Jibril juga ditugaskan untuk memenuhi dan menahan hajat orang-orang yang berdoa atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seorang mukmin berdoa, maka Allah pun berkata kepada Jibril, "Wahai Jibril, tahan dulu untuk memenuhi hajatnya, karena aku sungguh sangat senang mendengar lantunan doanya." Namun, apabila orang kafir berdoa, Allah pun berkata kepadanya, "Wahai Jibril, penuhi apa yang menjadi hajatnya, karena sesungguhnya aku tidak suka mendengar lantunan doanya." Inilah amalan ringan yang bisa mengundang kehadiran malaikat. Rasulullah SAW mengisahkan seorang pemuda yang tiba-tiba didatangi malaikat ketika melakukan suatu perjalanan. Malaikat diutus oleh Allah untuk mengawasi pria tersebut. Di tengah perjalanan, malaikat kemudian bertanya tentang amal perbuatan apa yang sudah ia lakukan sehingga ia demikian spesial di mata Allah. Ternyata, pemuda tersebut memiliki tujuan untuk mengunjungi saudaranya tanpa alasan duniawi, namun hanya untuk bersilaturahmi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu malaikat berkata, "Sesungguhnya saya diutus Allah untuk mengunjungimu, ketahuilah bahwa Allah juga mencintaimu, sebagaimana kamu mencintai saudaramu karena Allah." Ternyata silaturahmi menjadi amal perbuatan yang penuh dengan berkah. Bersilaturahmi karena Allah menjadi bagian dari tanda-tanda seseorang beriman. Allah juga menjanjikan kebaikan dunia dan akhirat bagi orang yang suka bersilaturahmi. Keutamaannya juga sangatlah banyak, diantaranya penambah umur dan memperluas rezeki. Selain itu ganjaran silaturahmi juga lebih besar daripada memerdekakan budak. Inilah beberapa hal yang masih menjadi rahasia Allah yang tidak terungkap oleh manusia. Yang pertama, Allah menyembunyikan walinya di antara hamba-hambanya. Para ulama mengatakan bahwa wali selalu diutus sepanjang zaman dan tidak ada yang mengetahui kecuali Allah sendiri. 2. Allah menyembunyikan keridaannya dalam ketaatan. Tidak ada manusia yang tahu apakah kebaikan yang ia lakukan mendapat ridanya atau tidak. 3. Allah merahasiakan Ismul Azam. Ismul Azam merupakan nama Allah yang paling agung di antara 98 nama Allah lainnya. Namun manusia tidak pernah mengetahui mana yang dimaksud dengan Ismul Azam dan hanya Allah yang mengetahui. Padahal jika berdoa memuji dengan namanya ini, maka doa pasti akan terkabul. 4. Allah merahasiakan kematian. Tidak ada manusia yang mengetahui kapan malaikat Israel datang menjemput. 5. Allah merahasiakan Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Malam Lailatul Qadar merupakan malam terbaik dari Ramadan,
siapapun yang menjalankan kebajikan pada malam ini, akan mendapatkan pahala layaknya 1000 bulan. Inilah 9 golongan manusia yang diidolakan oleh malaikat, dan para malaikat bersalawat untuknya. 1. Orang yang senang menunggu datangnya waktu sholat tiba. 2. Orang yang berada di saf bagian depan di dalam sholat. 3. Orang yang menyambung saf atau tidak membiarkan sebuah kekosongan di dalam saf waktu sholat. 4. Orang yang mengucapkan amin bersamaan dengan para malaikat dalam sholat. 5. Orang yang duduk di tempat sholatnya setelah melakukan sholat, dan tidak langsung meninggalkan tempat sholat setelah melaksanakannya. 6. Orang yang melaksanakan sholat subuh dan sholat asyar secara berjamaah. 7. Orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. 8. Orang yang suka berinfak atau bersedekah. 9. Orang yang makan sahur untuk berpuasa. Itulah 9 golongan manusia yang diidolakan dan senantiasa didoakan oleh para malaikat. Semoga kita termasuk ke dalam golongan tersebut dan menjadi hamba Allah yang senantiasa bertakwa. Amin. Inilah beberapa golongan manusia yang akan masuk surga tanpa hisab. Sayyidatina Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, bahwa ia mendengar baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, pada hari kiamat nanti, semua orang akan dikumpulkan di suatu tempat. Kemudian malaikat mengumumkan, di manakah orang yang selalu mengingat dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan senang atau susah, masuklah kalian ke dalam surga tanpa hisab. Mendengar pengumuman itu, sekelompok manusia berdiri dan masuk ke dalam surga. Kemudian malaikat mengumumkan lagi, di manakah orang yang sibuk beribadah pada malam hari dan menjauhkan diri dari tempat tidurnya, masuklah kalian ke dalam surga tanpa hisab. Mendengar pengumuman itu, sekelompok manusia bangun dan masuk ke dalam surga. Malaikat mengumumkan lagi, di mana orang yang perdagangan dan jual belinya tidak melalaikannya dari mengingat Allah. Kemudian sekelompok manusia bangun dan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Kisah ini juga diriwayatkan dalam hadis lain, bahwa akan diumumkan, penduduk mahsyar akan melihat siapakah orang yang mulia. Mereka adalah orang-orang yang kesibukannya tidak menghalanginya dari mengingat Allah dan dari mendirikan sholat. Kesabaran Nabi Ayub alaihissalam benar-benar luar biasa saat diuji oleh Allah dengan berbagai musibah. Beliau tidak mengeluh sedikit pun, bahkan, penyakit yang menggerogoti tubuhnya bertahun-tahun justru dibalas dengan zikir dan rasa syukur kepada Allah. Inilah kesabaran tingkat tinggi yang membuat iblis jengkel dan putus asa. Disebutkan ada satu doa Nabi Ayub yang membuat iblis jengkel dan marah kepadanya. Ketika Allah menimpakan cobaan kepada Nabi Ayub dengan melenyapkan keluarganya, harta benda, dan anak-anaknya, beliau bermunajat kepada Allah. Dalam doanya Nabi Ayub berucap, "Aku memujimu, wahai Tuhan semua makhluk. Engkau telah memberiku dengan pemberian yang baik, Engkau telah memberiku harta benda dan anak, sehingga tiada suatu ruang pun dalam kalbuku melainkan disibukkan olehnya. Lalu Engkau mengambil semuanya dariku, dan Engkau kosongkan hatiku, sehingga tiada sesuatu pun yang menghalang-halangi antara aku dan Engkau, untuk berzikir mengingatmu. Seandainya musuhku si iblis itu mengetahui apa yang aku perbuat, tentulah dia akan dengki kepadaku." Mendengar hal itu, iblis pun menjadi jengkel dan marah.